Halo teman-teman, saya akan membacakan eh, kumpulan cerkam pencerah hati yang dituliskan oleh Achan Braham. Judulnya Si Cacing dan Cerita Kesayangannya. Tetapi di dalam buku ini begitu banyak cerita, bukan cuma satu cerita aja. Buku ini diterbitkan oleh Pasiko. Buku ini sangat bagus ya, karena bisa apa ya, bisa membuat kita itu sadar dengan kehidupan di dunia. Ya mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar bicara, langsung saja saya tunjukkan dulu judul-judul yang ada di dalam buku ini. Ya, sebelumnya saya bacakan penulisnya. Di sini ada Achan Braham, maaf ya. Si Cacing dan Cerita Kesayangannya. Penulisnya di sini Achan Braham, penyuting Handaka Wijananda, maaf ya. Penyadur Yinata Dita, penggambar Atama Studio, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation. Oke, ini ada sedikit hidup, ada rangkaian kata. Hidup adalah rangkaian cerita yang terjalin, bukan seperangkat konsep. Achan Braham, yakni kerukunan. Oke, kita lanjut ke judulnya. Oke, ya. Seperti yang saya bilang, di dalam buku ini, meskipun kecil mungkin buku ini, tapi banyak sekali cerita yang ada di buku ini. Isi-isinya nih, si cacing dan kotoran kesayangannya, 2 mata jelek, senyum 2 jari, pahala surgawi, nyaris bunuh diri, 5 malaikat, jimat, dan seterusnya. Tetapi saya akan membacakan satu cerita aja untuk satu video yang saya posting, karena kalau saya baca semuanya mungkin lama sekali. Ya mungkin berseri saya akan bacakan. Dan ya teman-teman harus ingat like, subscribe, komen, dan share, biar saya tambah rajin untuk mengupload video saya, biar saya tidak tidak berhenti membuat konten cerita-cerita. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Oke ya. Si cacing dan kotoran kesayangannya. Oke. Semoga Anda semua bisa menerima suara saya dalam membaca cerita ini. Oke. Ada 2 sahabat karib. Setelah mereka meninggal, satu terlahir sebagai dewa di surga yang indah. Sang dewa segera merasa kehilangan kawan lamanya dan bertanya-tanya di manakah dia terlahir kembali. Dia tidak bisa menemukannya di alam surga yang ditinggalinya. Lalu dia pun mencari-cari temannya di alam-alam surga yang lain.
Temannya tidak ada di sana pula. Oke. Dengan kekuatan surgawinya, sang dewa mencari temannya di dunia manusia, namun tidak ketemu juga. Pastilah, pikirnya, temanku tidak akan lahir di alam hewan. Tetapi dia memeriksa alam hewan juga. Siapa tahu masih saja tidak ada tanda-tanda temannya. Oke, lanjut. Ternyata dia menemukan temannya sebagai cacing di kotoran. Oke. Tunggu dulu. Oh, ini sudah lewat. Maaf. Kita balik. Ini sudah lewat. Oke. Ini dia. Oke. Ya. Lalu berikutnya, sang dewa mencari ke dunia serangga dan jasad Renik. Dan kejutan besar baginya, dia menemukan temannya lahir sebagai seekor cacing di seenggok kotoran yang menjijikkan. Ikatan persahabatan mereka begitu kuat, sampai melampaui batas kematian. Sang dewa merasa dia harus membebaskan kawan lamanya ini dari kelahirannya yang mengenaskan itu. Entah karma apa yang membawanya ke situ. Sang dewa lalu muncul di depan kotoran itu dan memanggil, "Hai, cacing, apa kamu ingat aku? Kita dahulu sahabat karib pada kehidupan sebelum ini. Aku lahir lagi di surga yang menyenangkan, sementara kamu lahir di kotoran menjijikkan ini. Tapi jangan khawatir, aku akan bawa kamu ke surga. Ayolah kawan lama, kita lanjut." Udah. Si cacing menjawab, "Tunggu dulu," kata si cacing. "Apa sih hebatnya surga yang kamu ceritakan itu? Aku sangat bahagia di sini bersama kotoran yang wangi, nikmat dan lezat ini. Terima kasih banyak." "Kamu tidak mengerti," kata sang dewa. Lalu dia melukiskan betapa menyenangkan dan bahagianya berada di surga. Si cacing berkata, "Apa di sana ada kotoran?" tanya si cacing. "To the point, tentu saja tidak ada," dengus sang dewa. "Kalau begitu, aku emoh pergi," jawab si cacing. "Mantap. Sudah ya." Dan si cacing pun membenamkan diri ke dalam kotoran itu. Sang dewa berpikir, mungkin kalau si cacing sudah melihat sendiri surga, barulah dia akan mengerti. Lalu sang dewa menutup hidungnya dan menjulurkan tangannya ke dalam kotoran itu, mencari-cari si cacing. Begitu ketemu, dia menariknya. "Woi, jangan ganggu aku," teriak si cacing. "Tolong! Darurat, aku diculik!" Cacing kecil yang licin itu menggeliat dan meronta sampai terlepas, lalu kembali menyelam ke kotoran untuk bersembunyi.
Dewa yang baik hati ini kembali meronggokkan tangannya ke dalam kotoran, kena dan mencoba menarik si cacing sekali lagi, nyaris bisa keluar. Tetapi karena si cacing berlumur lendir dan terus menggeliat membebaskan diri, akhirnya lepas lagi untuk kedua kalinya dan bersembunyi makin dalam lagi di dalam kotoran. Berkali-kali sang dewa mencoba menarik cacing malang itu, namun si cacing begitu melekat dengan kotoran kesayangannya sehingga dia terus meloloskan diri. Akhirnya dewa itu menyerah dan kembali ke surga, meninggalkan si cacing dan kotoran kesayangannya. Oke. Kesimpulan dari cerita ini yaitu jangan-jangan mereka tidak kepingin bahagia karena mereka mau-maunya begitu melekat pada kesulitan. Oke, cukup sekian cerita yang saya bawakan untuk hari ini. Tunggu episode selanjutnya, yaitu cerita selanjutnya yaitu 2 bata jelek. Biar video atau ceritanya berlanjut, biar teman-teman juga tetap terupdate dapat video dari saya, dapat cerita baru dari saya. Ingat, like, subscribe, share, dan komen, dan tidak lupa juga tombol loncengnya diaktifkan. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya atau cerita selanjutnya.